Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para umara, para pengurus forum silaturahim subuh gabungan, dan juga para pengurus DKM Masjid Baitus Salam yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak disebutkan lagi satu persatu sebagaimana disebutkan tadi, sudah sebutkan semuanya. Dan juga para jamaah, para hadirin yang semuanya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu wabil khusus para ulama kita, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, yang sudah memberikan taklimnya sangat bermanfaat dan berkah insyaallah untuk kita semuanya. Guru tetap Masjid Baitus Salam, Bapak Kiai Haji Muhammad Hadi hafizahullahu ta'ala, Ustaz Saifullah Ismail MA hafizahullahu ta'ala, dan juga tentu para umara, Bapak Camat, Bapak Rudi Syahrul hafizahullah. Ketemu kembali Bapak, terakhir pertemuan di DBR, komplek DBR wisuda Ramadan kemarin, dan jajarannya semuanya, Ketua Forum Silaturahim Subuh Gabungan Bapak Muhammad Rashid Ahmad hafizahullah, Bapak Insinyur Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Junas Hasan Sahibi, dan sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebutkan satu persatu juga Bapak Ketua DKM Masjid Bapak Sutarno hafizahullah, juga Bapak Ketua Yayasan Bapak Jumarno, yang semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berkah pada pagi hari ini, mohon izin kembali kita mengingat nasihat-nasihat para ulama yang selalu diulang-ulang dalam banyak kitab, yaitu tentang pentingnya keikhlasan. Maka kurang lebih 10-15 menit yang akan datang, Ustaz Suryadi, kita mengupas kembali tentang pentingnya ikhlas dalam beraktivitas. Ada firman, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan itu, dan banyak diulang, dinasihatkan oleh para ulama kita. Kemudian para pakar, para ahli, para motivator juga mengingatkan, praktisi di lapangan pun menegaskan pentingnya ikhlas. Dan yang terakhir, kelima, adalah manfaatnya untuk kita semua. Jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kita hafal, surah Al-Ikhlas. Surat ini tidak menyebutkan kata-kata ikhlas di dalamnya. Tidak ada kata ikhlas di dalam surah Qul huwallahu ahad itu. Tetapi kita mengenalnya semua sebagai surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-ayah yang pertama, katakan Allah itu Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ruh surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Inilah puncak keikhlasan seorang hamba, ketika Allah mudahkan kita dan kita berupaya sepenuh tenaga untuk membuktikan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus samad, tidak bergantung kepada, mohon maaf, kekayaan kita, perusahaan kita, jabatan kita, mungkin maaf kontrakan kita, pekerjaan kita, anak kita, semuanya, orang tua kita,
tidak menjadi tempat bergantung, tetapi yang menjadi tempat bergantung adalah Allahus Somad. Itulah puncak keikhlasan. Maka orang yang ikhlas tidak pernah berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara kandungan utama surah Al-Ikhlas, wabil khusus ayat kedua. Dan tentu banyak sekali pembahasan para mufassirun, para ahli tafsir tentang makna Allahus Somad. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak menulis kitab, dan banyak dari kitab-kitab itu selalu diawali dengan hadis keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua kegiatan, semua amal, semua aktivitas tergantung maunya apa, niatnya. Hadis yang sangat dikenal ini ya, terkait dengan hijrah memang awalnya, namun kemudian ini berlaku untuk semua aktivitas dan kegiatan hamba-hamba Allah manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan niat yang baik, kemudian para ulama menjelaskan manfaatnya. Di antaranya dalam kitab kecil yang banyak dikaji dalam majelis-majelis kita, Ta'limul Muta'allim, disebutkan bahwa kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fakanat min a'malil akhirah min husnin niyah. Berapa banyak kegiatan-kegiatan itu kegiatan duniawi murni, manusiawi banget, mulai dari yang kecil. Sebelum berangkat kita rapikan kendaraan kita, dibersihkan, dilap, dicek bahan bakarnya, anginnya, dan seterusnya. Duniawi banget itu. Beresin rumah dulu, bersih-bersih, dan seterusnya. Duniawi banget. Ya. Sarapan, ya, ke tempat kerja, sampai pulang lagi, mandi, makan malam, tidur, semua aktivitas manusiawi, duniawi. Kata para ulama, itu semua bisa menjadi ibadah. Itu semua bisa mendatangkan pahala kalau innamal a'malu binniyat. Kam min amalin, berapa banyak amal-amal kegiatan tampaknya duniawi, tapi menjadi amal ukhrawi, surgawi, berpahala, min husnin niyah, karena niat yang baik. Bagaimana caranya supaya sarapan dapat pahala? Bersihin motor, mobil, ada pahalanya juga. Masya Allah. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kegiatan yang penting tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, yang mubah hukumnya. Tidak ada kegiatan yang mubah kecuali bisa kita kelola, bisa kita rekayasa agar mendatangkan pahala. Apalagi kalau kegiatan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarapan, tentu hukumnya aslinya adalah mubah, tapi kalau tidak sarapan itu membahayakan, maka akhirnya sarapan itu bisa menjadi wajib. Kalau tidak sarapan nanti asam lambungnya kambuh, begitu kan? Mahnya kambuh, maknya kambuh, dan lain sebagainya. Maka sarapan itu menjadi perintah Allah. Kalau kita menjalankan sarapan bukan hanya selera, ya, kebiasaan rutin, tapi menjaga amanah, menjaga perintah Allah, perintah syariat yang dikenal dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat diantaranya adalah menjaga jiwa, menjaga badan supaya sehat. Dan sarapan salah satu bagian dari itu. Ketika niat kita, saya sarapan, kemudian menjaga kesehatan, supaya tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan tugas, apakah di kantor ada tugas, dengan sarapan bisa menunaikan tugas dengan baik, di pasar, di tempat usaha bisa melayani pelanggan dengan baik,
pelayanan masyarakat bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Semua itu ketika kita kaitkan, maka kita sarapan, insya Allah sebentar lagi ada sarapan. Itu dapat pahala, bukan hanya rutinitas manusia. Dan begitu seterusnya. Kita di pasar bekerja. Banyak perintah-perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berdagang? Berdagang yang memudahkan. Ya. Ketika kita punya produk yang bagus, yang punya hanya kita, misalnya, kita mau jual berapa saja harganya, laku dicari orang. Yang punya cuma kita. Kita monopoli, kok bisa. Tapi pedagang yang baik, yang ikhlas mencari ridha Allah, tidak memanfaatkan kesempatan, tidak aji mumpung. Ini orang butuh minyak goreng kemarin ya, mudah-mudahan sudah selesai ya. Kita punya stok banyak, kalau mau dijual berapa saja mungkin laku. Tapi pedagang yang baik itu, kata Rasulullah, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati orang yang memberi kemudahan ketika menjual, pedagang. Tetap untung insya Allah, meskipun tidak langsung berlipat-lipat. Ya. Tetapi yang pertama, keberkahan dari Allah akan diberikan. Dan insya Allah kalau pedagang memudahkan, harganya tidak dimahalin, kualitas dipenuhi, timbangan tidak dikurangi, pelanggannya akan banyak, ujungnya sama, manfaat untuk beliau-beliau juga. Di samping ketika memberikan kemudahan, memenuhi timbangan dan lain sebagainya, itu diniatkan itu perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka usahanya maju, dagangnya untung, dapat pahala. Sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika membeli, wa idza ishtara, ketika membeli memudahkan. Ya. Kita sering mendengar orang-orang itu kalau belanja di supermarket, hypermarket, nggak pernah nawar, nggak pernah hitung-hitungan. Tapi kalau beli ke tetangganya, ya, sampai pedagangnya itu meneteskan air mata, ditawar terus, untungnya tinggal sedikit, kalau nggak dikasih nggak laku. Kita membeli, coba samhan, memberi kemudahan kepada pedagangnya. Kalau perlu, udah Pak, nggak usah dikembalikan. Kita membeli, dapat pahala, kebutuhan kita juga terpenuhi. Masya Allah Ta'ala. Apalagi kalau kemudian berangkat ke kantor, bekerja. Berapa banyak pesan dari Rasulullah, meskipun kerja di tempat kerja itu manusiawi, duniawi, tapi bagaimana Rasulullah berpesan, innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ada beberapa riwayat, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu senang, yuhibbu dalam riwayat lain, kalau kita menunaikan tugas itu yang paripurna, yang tuntas, ayyutqinah, profesional. Jangan asal-asalan. Ini duniawi juga sebetulnya. Biasanya kalau karyawan, pegawai kerjanya baik, itu akan naik terus jabatannya. Kenapa? Kinerjanya bagus, dinilai oleh atasannya, maka selalu dipromosikan. Dunianya dapat. Kalau itu semua ditunaikan karena menjalankan pesan Rasulullah tadi, mungkin ihsan, tuntas, supaya memudahkan orang lain, dunianya dapat, jabatannya naik, maaf gajinya tinggi, pahalanya juga ngalir. Itulah kam min amalin, kata para ulama. Amal-amal duniawi tapi menjadi ukhrawi, surgawi, beriring pahala ketika diniatkan dengan mau dan niat yang baik. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian, para praktisi ini, para pakar, Ustaz kita, Ustaz Suryadi termasuk para ini, Masya Allah, kepakarannya di dunia manajemen ya. Ada beberapa mutu dalam dunia manajemen itu. Di antaranya, kerja kalau mau sukses ada 5. Yang pertama apa, Ustaz? Kerja ikhlas, ya kan? Kerja cerdas, kerja mawas, kerja keras, terakhir kerja tuntas. Ya. Jadi ujung pekerjaan yang membuat orang itu, kalau pedagang pengusaha sukses, kalau pejabat
naik terus jabatannya adalah 5. Yang ujungnya adalah ketuntasan, profesional, matang, selesai. Bahkan lebih dari tugasnya, memberikan lebih dari kewajibannya, itu kerja tuntas. Awalnya adalah sama, kata para pakar, para motivator, pakar-pakar manajemen, itu semua berawal dari kerja ikhlas. Meskipun tentu kalau ikhlasnya seorang pegawai, katakanlah yang tidak beriman, ya, tentu bukan ikhlas karena Allah, mungkin ikhlas karena institusinya, ikhlas karena perusahaannya, itu pun sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak ikhlas. Padahal belum dibingkai oleh ikhlas karena Allahus Samad, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman ketika bekerja dilandasi oleh ikhlas kepada perusahaannya, institusinya, kemudian dibingkai keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, itulah nikmat yang paling besar, ya. Dan ini semua bisa dirasakan. Sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak saudara-saudari kita yang mendapatkan masalah, ujian dan lain sebagainya, biasanya juga berawal dari sini. Menjalankan tugas tidak ikhlas sehingga tidak tuntas, bahkan asal-asalan. Kalau sudah begini, biasanya kerja di mana saja nggak tahan lama, ya. Usaha apa saja nggak maju-maju, ya. Sehingga yang perlu kita kuatkan sekali lagi menjadi kesimpulan pentingnya ikhlas dalam setiap aktivitas adalah doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin enak di dunia ini, dan itu diperintahkan oleh Allah untuk kita minta seperti itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kuncinya ternyata sama, al-ikhlas, ya. Kita niatkan semuanya, kita kelola, kita rekayasa. Maunya apa? Tidak ada kegiatan, sekali lagi, selama tidak dilarang oleh Allah, kecuali kita bisa niatkan ikhlas, selain kita mendapatkan manfaatnya fid dunya hasanah, insyaallah, wa fil akhirati hasanah. Di balik semua kegiatan keseharian kita itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puncaknya adalah waqina adzabannar, enak di dunia, enak di akhirat, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ancaman neraka. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.